Selamat berjumpa kembali dalam kanal kita Bebaskan, belajar bersama aspek kehidupan termasuk soal-soal kesehatan. Nah, ini membedah ini. Nah, saya tidak akan lupa salam kita, dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Nah, saya akan menambahkan nih pengalaman pribadi merawat orang yang dilakukan operasi dan pengalaman pribadi menjalani sendiri operasinya yang sama. Saya ingin membedakan zaman dulu dan zaman sekarang supaya tidak menimbulkan rasa takut, khawatir, cemas, was-was. Sekarang tenang saja, tenang. Kalau tadi kita bicarakan tentang katarak, kemudian prostat, ya ini batu ureter dan batu ginjal. Nah dulu sama nih uroloh nih, Prof Utama, Prof Joko, itu memang operasinya langsung insisi sayatan di samping sini, di ginjal atau di bawah untuk ureter, batu yang ada di saluran ureter antara vesika urinaria dengan ginjal. Disitulah kalau ada batunya. Jadi terpaksa disayat, kemudian diambil, dikeluarkan, dijahit. Nah, kadang-kadang dipasang stent lah supaya tidak terganggu dengan aliran air seni gitu. Kembali lagi persoalannya, seringkali bocor di pinggang itu. Jadi bocor ini kadang-kadang kalau terpaksa diulang lagi operasinya. Nah, ini kadang-kadang yang menyakitkan. Jadi nanti ke kamar mandi masih gotong-gotong bawa infus. Ini yang kadang-kadang menyakitkan dan menyulitkan. Sekarang sama sekali very simple, sangat simple. Sama seperti pada waktu urusin prostatektomi. Jadi dimasukkan dari uretra ini, alat kelamin laki-laki, terus masuk alat itu, teropong itu ya. Terus bisa sampai ke ginjal atau sebelum ginjal ke ureter. Dia akan kelihatan, oh ini batunya. Nah, syukur-syukur kalau memang spesialisnya itu baik, kenal sama kita dan berkenan gitu. Itu monitor TV-nya itu ditunjukkan, nah ini Pak silakan Pak lihat nih, sama kita cek lah seperti apa, batunya apa, asam urat atau apa. Itu beliau sambil cerita gitu. Karena kembali lagi kita hanya di anestesi lumbal. Jadi perut ke bawah saja itu yang mati rasa, tetapi di atasnya tetap aja segar bugar gitu. Jadi bisa cerita, bisa ngobrol. Jadi pengalaman saya kembali lagi, dokter yang ada di Medan nih, ya, profesor dokter ini itu memang bagi saya memang ya penyelamat lah, penyelamat benar-benar. Beliau tidak mau dibayar, saya pun terkagum-kagum ya. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau masih kecil dan masih memungkinkan, dan kira-kira kalau itu agak empuk lah gitu ya batunya. Tapi seempuk-empuknya batu seperti apa ya? Nah, itu kadang-kadang dilakukan intervensi dari luar. Itu namanya ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. Itu intinya apa? Menggunakan gelombang kejut. Tak itu batu ini harapannya kan dihantam terus pakai gelombang kejut itu, lama-lama pecah gitu. Jadi dari luar tidak ada luka sama sekali. Kadang-kadang kalau sakit karena bergoyang-goyang itu batunya, ya mungkin dikasih penenang atau anti rasa sakit. Tapi itu artinya tindakan yang sangat minim invasifnya, kan hampir tidak ada apa-apanya, tidak ada sayatan dan sebagainya. Nah kalau yang pakai URS itu memang minim risikonya, invasifnya minim, tapi sangat mudah sekali. Begitu masuk, plek ujung lampu itu ketemu dengan batunya itu langsung kelihatan di monitor TV.
Nah, ini Pak, ini uric acid nih, coklat kayak gini ya. Mari ya kita tembak, diang biar hancur habis itu. Selesai sambil di flushing, diguyur gitu, udah bersih. Sama sekali tidak ada hambatan, tidak ada gangguan sama sekali. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Saya lah contohnya. Karena di kantor itu kondisi suhu kantor itu dingin sekali, sehingga tidak merasa haus. Ini bahaya. Kalau tidak merasa haus, lalu minum minim. Nah, ini yang bahaya. Pasti akan mengental, tersaring lah batu-batu kecil itu mulai dengan seperti jelly gitu, lama-lama keras karena jadi batu juga. Nah, oleh karena itu walaupun di ruangan yang dingin, minum tetap. Nah, mungkin secara kasar itu 3 cc per kilogram berat badan lah. 3 mili per kilogram berat badan. Kalau saya ini 70, berarti 70 kali 3 berapa? Sekitar 2 liter lah jadi. Nah, 2 liter, 70 kilo kali 3 cc per jam ya. Jadi selama 24 jam sekitar 2 literan lah gitu. Nah, ini jangan sampai kita terlena ya, nggak merasa haus, nah udahlah nggak minum aku lah gitu. Nah, ini diam-diam dia mulai menyelinap nih batu-batu ini. Hati-hati. Jadi jangan sampai itu terlambat ya. Jadi biarlah kalaupun kita tidak merasa haus, tetapi ya jumlah jatah ini jangan sampai terlupakan ya. Minum aja gitu. Supaya jangan sampai nanti akhirnya jelly keras mengeras jadi batu. Nah, tetapi kembali lagi yang ingin saya tekankan bahwa penanganan operasi batu ginjal, batu ureter pada zaman sebelum-sebelumnya itu menyakitkan, berat, sakit, dan agak merepotkan, complicated lah. Tetapi sekarang, wah begitu canggih dan dokternya pun biasanya santai aja mengerjakannya itu. Minim sekali invasinya. Jadi tidak ada sayatan yang paling sejam, 2 jam atau 5 jam mungkin itu air kencing yang dimasukkan ke dalam bag itu masih agak merah, tapi besoknya pun udah jernih. Dan kalau udah jernih gitu, silakan aja, udah mulai jalan-jalan. Nah, ini biasanya pulang. Jadi tidak terlalu menyulitkan. Jadi kembali lagi, inilah pengalaman saya membandingkan antara saya dulu merawat orang dengan operasi-operasi seperti ini dengan saya sendiri menjalani operasi pada saat sekarang. Itu sudah sangat canggih. Alatnya sudah hebat sekali. Dan mungkin bagi para dokter pun relatif sangat mudah untuk melakukannya. Risiko sangat kecil. Pengobatan, pencegahan infeksi juga menurut saya sangat efisien, mudah untuk ditangani, sehingga komplikasi itu hampir minim sekali. Kalau dulu bisa bocor ini, diulang lagi, kadang-kadang pasang selang lagi, di drain, ribet sekali. Dan kemungkinan infeksi itu kan masih banyak kalau dulu. Nah, sekarang ini sudah sangat minim. Nah, ini kurang lebih supaya nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas, karena memang teknologi kedokteran ini sangat hebat sekali, sangat hebat. Jadi itulah memang kemampuan, potensi yang diberikan kepada para dokter spesialis ini oleh Yang Maha Kuasa, menemukan alat-alat yang sangat membantu untuk menangani sakit-sakit yang menurut saya dulu agak susah penanganannya, sekarang sangat mudah. Itu kira-kira supaya jangan menjadi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Terima kasih. Salam dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Terima kasih.